Kebetulan pada suatu ketika ziarah di beberapa tempat, yang salah satunya kami kunjungi adalah di makamnya Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu terletak di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati itu ada suatu makam seorang raja keempat, kerajaan Demak, kerajaan Islam Demak. Raja keempat, beliau masih keturunan Raden Patah. Ketika kami berziarah ke sana, ke Prawoto itu, makam Prawoto di Pati, kami sempat ya santai-santai gitu ngobrol dengan juru kuncinya Sunan Prawoto. Kemudian kami bercita-cita tentang kondisi makam di sana, keturunan-keturunan Sunan Prawoto gitu. Ya, suatu ketika kami bertanya kepada juru kunci itu, apakah ada gitu, beberapa mungkin keturunan dari Sunan Prawoto. Kalau dulu itu namanya Raden Mukmin. Ada yang mengatakan kalau bahasa entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Cina, karena ada yang mengatakan itu bahasa Cina itu Mukming gitu. Ada yang mengatakan Mukmin itu mungkin ya bahasa Arab. Ada yang mengatakan itu Raden Mukming, ada yang mengatakan itu Raden Mukmin. Saya bertanya apakah ada keturunan raja atau mungkin dari silsilah yang ada di situ, mungkin yang nggak ketahuan makamnya di mana, nggak ketahuan mungkin dulu tempat tinggalnya di mana gitu. Dan beliau kemudian menceritakan beberapa nama, memberikan beberapa nama. Dan diantaranya itu kami sempat nggak asing nama itu, karena disebutkan di situ ada yang bernama Pangeran Sampang. Nah, Pangeran Sampang aja karena beliau mengatakan Pangeran Sampang, kemudian saya langsung teringat, oh kok di desa kami ada sebuah makam yang namanya kok sama, namanya kok Pangeran Sampang gitu. Kemudian kami bertanya, di Pangeran Sampang ini siapa? Kalau dibilang seperti itu ya mungkin keturunan dari Sunan Prawoto atau Raden Mukmin. Entah itu saya agak lupa itu apakah itu putra atau itu cucu, yang pasti itu memang keturunan dari sana. Kemudian kok bisa bernama Sampang gitu. Saya kan juga cerita kepada beliau, kok bisa bernama Sampang. Kalau di desa saya itu ada dua nama yang bernama sama, yaitu Sampang juga gitu. Dan beliau bercerita Sampang itu adalah nama lakop, nama samaran atau nama alias, karena pada suatu ketika beliau ini si Syarifuddin ini, keturunan dari Sunan Prawoto ini, beliau menetap atau bertempat tinggal di sebuah kampung, yang kampung itu kebetulan di pinggiran sungai yang namanya Sungai Sampang. Jadi pada saat itu ada sungai yang melintas mulai dari Demak, mungkin melewat langsung Demak ke arah Pati gitu, Demak arah Pati. Nah itu ada nama sebuah kali yang namanya Kali Sampang. Nah, akhirnya karena beliau itu bertempat tinggal di situ, maka kemudian beliau diberi nama lakop atau nama alias itu adalah Pangeran Sampang. Pangeran yang bertempat tinggal di kampung di Sungai Sampang gitu. Apakah ini hanya petilasan atau ini memang jasad yang dimakamkan di sini? Kalau kami bilang, saya punya keyakinan dan tokoh-tokoh masyarakat kami berkeyakinan memang yang dimakamkan di sini bukan
ini bukan petilasan atau hanya apa gitu, tapi memang jasad yang dimakamkan di sini karena kami mengacu pada suatu kisah itu. Tapi orang tua kami dulu pernah bercerita di daerah sini itu dulu ada seorang ya penyebar agama Islam lah. Kalau orang kampung sangat percaya sekali kalau beliau itu seorang wali gitu, karena ya mempunyai karomah yang mereka banyak sering yang menjadi saksi gitu karomahnya. Karena yang berziarah itu adalah orang yang soleh, yang berziarah itu adalah orang yang kami meyakini beliau orang yang soleh, beliau orang yang baik, dan beliau ya al-arif billah, itu ma'rifatullah itu kami yakini. Karena beliau ziarah ke sini ya otomatis insya Allah yang ada di sini memang ada jasad yang dimakamkan di sini. Kalau kita tilik dari beliau-beliau yang hadir, katakanlah itu ziarah itu ya tilik ke situ. Ini bukan sembarang orang, bukan sembarang orang. Termasuk sini dulu itu ada namanya Mbah Sirat. Mbah Sirat itu termasuk orang yang sangat disegani masyarakat, bahkan itu dikatakan sebagai wali Allah, kekasih Allah. Beliau waktu itu juga sering sekali ziarah ke makam. Jadi itu merupakan penambahan keyakinan dari warga Mbah Kajos ini yang belum tahu sejarah itu. Oh, berarti yang dikubur di Tono itu bukan sembarang orang. Mbah Wali Sirat saja ziarah ke sini. Ya, nah ini termasuk menikah sedikit cerita yang ada kaitannya orang yang datang dan beliau yang dikubur di sini. Makam Sentono itu sudah lama. Jadi dikatakan itu sebelum Belanda itu menjajah di Indonesia. Ini makam sudah ada. Kalau dulu itu eyang-eyang kami yang katakanlah buyut kami, atau eranya yang saya ceritakan tadi, Mbah Yai Sirot tadi, itu mungkin mulai sejak dari kami berarti sudah 4 keturunan di atas kami. Kalau maknanya ya ini menjadi simbol. Setidaknya kami ada satu kebanggaan bahwa di kampung kami ada sebuah makam yang itu bukan makamnya orang yang sembarangan gitu. Tadi itu makam ya selebihnya kami meyakini ini orang soleh gitu. Kalau mungkin keturunan raja gitu aja kan banyak raja-raja, tapi yang kami yakini adalah karena makamnya orang soleh. Jadi kami harus merawat, dan satu keyakinan kami ketika kami merawat beliau-beliau ini, ya beliau juga akan punya mungkin satu permintaan sama Allah juga untuk ya melindungi kami gitu, karena kami ada keyakinan bahwa mereka yang meninggal itu masih bisa mendoakan kami yang masih hidup. Juga itu masih menjadi keganjilan kami juga, karena kalau kita melihat kultur dari ini bisa dikatakan ladang atau apa ini, itu kultur daerahnya itu memang seakan-akan dulu itu sebuah perkampungan itu, dari tanahnya yang rata, dari yang itu kayaknya seperti perkampungan yang hilang. Dan makam ini kalau awal kami katakan ini satu-satunya makam di sini. Kalau kami masa kecil dulu itu masih bisa melihat, itu masih bisa menyaksikan bahwa seputaran makam ini dulunya memang banyak ada beberapa makam itu yang sekarang ya mungkin hilang itu. Dulu ada beberapa batu nisan, ada nisan gitu di beberapa tempat titik gitu. Dan ya mungkin kami juga, karena kami memang juga nggak tahu gitu,
Nah, kalau melihat kulturnya, kultur daerahnya, karena yang rata berbeda dengan daerah-daerah yang seputarnya yang mungkin kulturnya itu berbukit-bukit. Ini kebetulan kok banyak yang rata itu. Ya kami masih mengira-ngira gitu. Kemungkinan besar di sini dulu memang sudah ada perkampungan, tapi entah tahun berapa, entah abad keberapa itu mungkin pernah hilang. Kalau kultur daerahnya, tanahnya seakan dulu pernah ditempati beberapa perumahan seperti itu. Karena dulu ada sebuah legenda gitu, ada legenda di desa kami Bangkaraja itu dulu pernah ada satu dinamakan wabah atau pagebluk atau apa itu, yang jelas pernah terjadi. Ini cerita-cerita juga dari buyut-buyut kami dulu. Pernah suatu ketika ini nggak ada air. Jadi beberapa bulan, mungkin sampai hitungan tahun ya nggak ada hujan itu, dan sempat mata air dari sumur-sumur itu mampet gitu. Nah, sumur-sumur itu mampet, kemudian terus katanya beliau dulu sempat menanam pohon-pohon ini. Ada pohon berapa ini? 3 ya. Bunjer ini ada pohon yang kebetulan yang satu yang besar sudah roboh ini. Kemudian setelah ditanami pohon ini, alkisah itu terus mata air sumberan, kalau dari sini orang bilang itu sumberan air itu kemudian bisa keluar lagi airnya. Nah, jadi pengaruhnya untuk lingkungan ya seperti itu. Jadi harapan saya, kapan saya masih hidup, saya tetap mengharapkan dan mengajak kepada warga masyarakat untuk Saryantono kita rawat bersama, bagaimana nanti bisa lebih bagus dan lebih baik. Itu harapan kita dulu.